dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami sengaja membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Perkenalkan, nama saya Ningsi dengan nomor induk mahasiswa 857487329. Perkenalkan, nama saya Raini Elianti dengan nomor induk mahasiswa 857476895. Perkenalkan, nama saya Anifatun Hasanah dengan nomor induk 857476928. Langsung saja kita akan Pengamatan dan percobaan. Pertama-tama kita akan melakukan praktikum muatan listrik. Konsep dasar listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik dapat menimbulkan berbagai macam fenomena, mulai dari kilat hingga cahaya lampu. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu satu, setiap benda tersusun atas atom. Atom terdiri dari proton atau bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Kedua, jika suatu benda kelebihan elektron, maka benda tersebut bermuatan negatif. Sebaliknya, jika kekurangan elektron, maka benda tersebut bermuatan positif. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Contohnya ketika kita menggosokkan penggaris plastik pada rambut kering, penggaris akan bermuatan listrik dan dapat menarik potongan kertas kecil. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Aliran bermuatan listrik inilah yang disebut arus listrik. Contohnya, arus listrik yang mengalir pada kabel untuk menyalakan lampu. Baik, langsung saja kita ke percobaan. Untuk alat dan bahan yaitu ada 2 buah bola pingpong, potongan kertas kecil, sisir, benang jahit secukupnya, benang wol, benang nilon, selotip, gunting, plastik, dan alat tulis. Pertama, kita akan menggunakan plastik yang warna hitam. Kita gosokkan ke baju. Lalu kita dekatkan ke bola. Di sini kita lihat bola seakan tarik-menarik dengan plastik. Percobaan kedua, kita menggunakan sisir untuk kita tempelkan ke potongan kertas kecil. Pertama-tama kita gosokkan sisir ke rambut kering. Lalu kita dekatkan sisir yang sudah kita gosokkan di rambut ke potongan kertas kecil. Di sini terlihat ada beberapa potongan kertas kecil yang menempel. Itu artinya sisir yang sudah digosokkan ke rambut kering memiliki muatan listrik, tapi hanya sementara.
Selanjutnya, praktikum yang kedua yaitu tentang arus listrik, dengan tujuan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Arus listrik dan tegangan listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar dalam satu satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere atau A, sedangkan tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik menyebabkan arus listrik mengalir. Satuan tegangan listrik adalah volt atau F. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, yaitu komponen listrik disusun secara berurutan sehingga arus listrik hanya memiliki satu jalan. Sedangkan rangkaian paralel, yaitu komponen listrik disusun secara bercabang sehingga arus listrik memiliki beberapa jalan. Sumber arus listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik seperti baterai, dinamo, dan generator. Alat yang dibutuhkan yaitu ada kertas, plastik, aluminium, isian pensil, penghapus, paku besi, seng, kemudian ada 2 buah baterai, lampu, kayu basah dan kayu kering, tembaga, air keran, dan air garam. Untuk percobaan pertama, di sini kita menggunakan kertas. Kita buktikan apakah lampu bisa menyala dengan perantara kertas. Di sini lampu tidak menyala, maka terbukti bahwa kertas bukanlah konduktor atau pengantar listrik. Percobaan kedua, kita menggunakan plastik. Kita hubungkan plastik dengan kabel. Terbukti di sini bahwa lampu tidak menyala. Itu berarti plastik juga bukan konduktor atau pengantar listrik. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan penghapus dengan berbahan karet. Di sini kita hubungkan kabel merah dengan kabel hitam. Terbukti bahwa lampu juga tidak menyala. Itu berarti bahwa penghapus karet juga bukan konduktor atau pengantar listrik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan dengan kayu kering. Kita hubungkan kabel hitam dengan kabel merah. Terbukti bahwa lampu juga tidak menyala. Itu berarti bahwa kayu kering juga bukan konduktor atau pengantar listrik. Percobaan selanjutnya kita akan menggunakan kayu basah. Kita hubungkan kabel merah dengan kabel hitam ke kayu basah. Terbukti bahwa lampu juga tidak menyala. Itu berarti kayu basah bukanlah konduktor atau pengantar listrik. Percobaan selanjutnya kita menggunakan seng. Kita hubungkan seng dengan kabel hitam dan kabel merah. Terbukti bahwa lampu menyala. Itu berarti seng adalah konduktor atau pengantar listrik. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan paku besi. Kita tempelkan paku besi dengan kabel hitam dan kabel merah. Terbukti bahwa lampu bisa menyala. Itu berarti paku besi merupakan konduktor atau pengantar listrik. Selanjutnya percobaan menggunakan aluminium. Kita tempelkan sendok aluminium dengan kabel hitam dan kabel putih. Di sini terbukti bahwa lampu bisa menyala. Itu berarti
Sendok aluminium juga merupakan konduktor atau pengantar listrik. Contoh percobaan selanjutnya yaitu menggunakan air keran, lampu tidak menyala, sedangkan menggunakan air garam, lampu menyala, dan menggunakan tembaga, lampu juga menyala. Itu berarti terbukti bahwa air keran bukanlah konduktor atau pengantar listrik, sedangkan air garam dan tembaga merupakan konduktor atau pengantar listrik.